Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada pertemuan kedua ini, saya dan rekan-rekan saya sudah akan memberikan materi sedikit ya. Tapi sebelum memasuki proses pembelajaran atau sebelum memulai materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Silakan bikin doanya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Amin doang. Masuk ke materi ya. Untuk materi pertama yang akan saya berikan yaitu tentang kelangkaan. Di sini ada yang tahu nggak tentang kelangkaan itu apa sih? Jarang ada. Jarang didapat. Terus punah. Jarang. Apalagi Kayak dasinya Pak Aryo, Bu. langka. Langka namanya Tolong perhatiannya. Oh iya. Iya, Pak. Udah cocok nih. Menurut teori ya, kelangkaan itu secara umum adalah suatu kondisi di mana barang yang kita butuhkan itu tidak tersedia atau sulit ditemukan dan sudah jarang ada. Benar tadi kata Yohab, jarang, sudah langka. Saya juga bilang tadi jarang. Iya benar juga Nunung. Kok tahu Bu namanya? Kalau di sana udah berkenalan. Kamu dosen. Nah jadi di sini, misalkan kalian itu di sini tahu nggak sih penyebab kelangkaan itu apa? Kurangnya Banyaknya peminat, Bu. Banyak peminat, kurang sumber daya, terus apa lagi? tuh ditimbun, Bu. Ditimbun. Apa lagi? Nih, jadi di sini ada beberapa nanti penyebab kelangkaan yang akan dijelaskan mungkin sama Pak Itam ya. Tapi di sini Ini goreng dulu. kalian pernah nggak berpikir kenapa sih kita tuh pengen apa-apa nih, manusia itu kan kebutuhannya banyak ya. Kenapa sampai susah gitu terpenuhi? Ada beberapanya nggak Kebanyakan apa-apa ya? orang, Bu. Kebanyakan orang. Di sini kalau menurut saya ya, terkadang kan kita yang sebagai Salam. Mas Alvan ya, Bu. Masuk aja ya, Bu. Masa Mas Alim? apa? Udah biasa ya, Bu. Udah biasa nggak dihargai. 2.000 deh, 2.000. Jadi gini ya, misalkan pernah nggak sih kalian itu kan sebagai warga negara ya, sebagai masyarakat mikir kalau kelangkaan itu terjadi itu karena misalkan pemerintah yang nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kurang bisa gitu mengatur sumber daya alam atau karena sumber daya alamnya misalkan diekspor kayak gitu. Pernah nggak kalian pikir kayak gitu? Enggak sih, Bu, cuman ini doang. Kalau lagi nggak ada gitu. Apa sih? Tergantung musim, Bu. Iya, musim-musiman, Bu. Kayak rambutan kan kalau lagi banyak gitu, Bu. Musim mangga sekarang. Nah, iya, Bu. Bagus kalau misal kalian nggak pernah berpikir kayak gitu ya, karena kita Tuh, itu bagus. di sini ya jangan suka menyalahkan misalkan pemerintah gitu tuh gara-gara diekspor gitu ke luar negeri, jadi kebutuhan di Indonesia itu jadinya tidak terpenuhi gitu, jadi barangnya langka padahal sebenarnya banyak misalkan kayak gitu. Jadi kita tuh harus introspeksi ke diri kita juga ya, misalkan pola hidup. Jangan jadi masyarakat atau orang itu yang pola hidupnya konsumtif. Kita kan tahu untuk sumber daya alam itu terbatas kayak gitu. Terus sumber daya kayak misalkan apa sih di sini tadi ya? Gue mau nanya, Bu, ini kan masalah Sumber kelangkaan. daya manusia, Gimana, kayak bagaimana gitu kan, itu menurut kan Ibu terbatas ya kita tuh. Jadi tentang beberapa kita tuh harus waktu yang bisa lalu garam membedakan bisa yang langka mana di yang Indonesia, menjadi sedangkan kebutuhan di hidup Indonesia itu kita, lautnya dan juga yang mana hanya sebatas keperluan, keinginan buat kalian kayak gitu. Jadi harus kita teman rutin, sendiri jangan masalahnya. dikit-dikit pengen ini ikutin tren beli kayak gitu. Kalian tuh harus mikir untuk yang mana sih yang benar-benar menjadi kebutuhan kalian. Untuk lebih lanjutnya di sini untuk
penyebab kelangkaan dan cara penanggulangannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Imam dan Pak Arif. Ya, terima kasih Rizka. Selanjutnya ialah mengenai macam-macam keterbatasan sumber daya. Sini saya boleh minjem strum. Baikin lagi Pak. Kan itu kayak banget. Menghapus tuh. Di sini sumber daya ya. Sumber daya itu dibagi menjadi 4. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Sudah saat juga yang tempat ibu aja anak murid kayak gue masih kasih itu bisa malah gue ajar aja lah. Siapa orang tahu ini 20 menit dulu. Harga Punya di rumah. kalau gue emang gak punya, cuma juga Ini ada sumber daya alam ya. Kalian tahu nggak sih sumber daya alam itu apa? Contohnya tuh kayu, bisa juga kayu, minyak. Nah, di negara Gas, kita, gas. di Indonesia ini sumber daya alam kita banyak berlimpah, cuman itu terbatas sifatnya, seperti minyak bumi itu terbatas. Beda dengan yang di negara Timur Tengah misalnya, sumber daya alam minyak bumi dia sangat berlimpah. Oleh sebab itu, kenapa di Indonesia kadang-kadang tuh terjadi kelangkaan BBM misalnya, bahan bakar minyak. Coba susah dul. Sebabnya mengapa di Indonesia terjadi sumber daya alam kita, misalnya minyak itu langka. Berbeda dengan daerah Timur Tengah yang notabene tuh mereka semua di daerah itu sumber minyak sangat banyak. sama-sama ya udah. Contohnya lagi itu seperti air ya. Air itu memang banyak, cuman kalau di Jakarta ini di daerah perkotaan, air itu sangat sulit ya. Terus khususnya air bersih. Jadi kalau air bersih itu di daerah perkotaan, air bersih di perkotaan sangat sulit. Contohnya di daerah pusat ya, Jakarta Pusat itu air bersih masyarakatnya tuh bisa sampai membeli di PAM, perusahaan air minum. Selanjutnya ialah hutan, sumber daya hutan. Ini juga termasuk sumber daya alam. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting keberadaannya. Contohnya di Indonesia pada waktu zaman dahulu tuh hutan itu disebut paru-paru dunia. Di Indonesia, hutan di Indonesia itu disebut paru-paru dunia. Sedangkan pada saat sekarang banyak penebangan hutan tanpa ditanam kembali, jadi terjadi penebangan yang sangat besar-besaran, sehingga sekarang itu sudah tidak ada lagi sebutan Indonesia itu sebagai paru-paru dunia. Ya, selanjutnya sumber daya manusia. Masuk sumber daya modal dulu. Sumber daya modal, ada yang tahu sumber daya modal apa? Telat mulu nih. Sumber daya modal, investor. Bisa juga ada lagi yang tahu sumber daya modal itu apa? Ya. Bisa disebut juga investor, bisa Cabut berbentuk lah, uang, pakai uang tang. siap. Ya,
bisa berbentuk juga seperti mesin-mesin dalam Minum perusahaan, konstan. gedung, itu juga termasuk yang sumber daya modal. Nah, di sumber daya modal ini Itu jauh-jauhan. yang berupa mesin tadi, bahan baku, uang atau peralatan, serta gedung-gedung, itu keterbatasan sumber modal dibuktikan dengan alat-alat yang digunakan dalam produksi itu masih rendah. Di Indonesia itu alat-alat yang digunakan dalam suatu perusahaan itu masih rendah. Tidak ada yang seperti misalnya di Jepang, alat-alat perusahaannya sudah menggunakan teknologi tinggi, sedangkan di Indonesia masih jarang yang menggunakan teknologi tinggi. Walaupun sudah ada, tapi rata-rata itu perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Kalau perusahaan-perusahaan kecil biasanya jarang menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Selanjutnya sumber daya manusia. Apa yang kalian tahu tentang sumber daya manusia? Manusia yang seperti apa? Produktif, Pak. Ya, produktif. Terus apa lagi kira-kira? Jawab mulu, Pak. Selain produktif, berkualitas, dan juga tuh yang penting tuh bermoral. Jadi kalau sumber daya manusianya aja tidak bermoral, silakan. Lanjut ya, sumber daya manusia yang produktif, yang tadi produktif, bermoral, berkualitas. Rame deh ini. Ya, sumber daya manusia yang berkualitas tadi, yang bermoral, itu akan membuat suatu perusahaan akan meningkat produktivitasnya. Sebaliknya, kalau merekanya tidak bermoral, kualitasnya rendah, nanti produktivitas dan kualitas suatu produk yang dihasilkan nanti juga akan rendah atau berakibat buruk pada perusahaan. Selanjutnya sumber daya kewirausahaan. Nah, ini ada yang tahu kalian? Mungkin Jawab Pauci. belum tahu ya. Kreasi. Belum, Pak, belum. Kalau sumber daya kewirausahaan ini biasanya itu gabungan antara sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Nah, di Indonesia ini khususnya sumber daya kewirausahaannya itu masih sedikit. Jadi orang-orang yang berniat untuk berwirausaha itu sedikit. Tapi sekarang pemerintah tuh sedang menggalakkan upaya tuh yang namanya untuk Ekonomi kreatif. ya ekonomi kreatif, seperti ekonomi kreatif, UKM ya, Pak. ya, UMKM. Kayaknya lebih tahuan muridnya nih, Pak. Jauh dulu ya. Ibu saya jualan soalnya. Ya, selanjutnya ialah faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Faktor kelangkaan. Kira-kira yang tahu nggak faktor kelangkaan itu apa? Gantian pukul. Penyebabnya? Sumber daya alam berlebihan, Pak. Sumber daya yang berlebihan, terlalu mengekspor gitu ya, mengeksplor. Ya. Ya, itu merupakan salah satu penyebabnya ya. Cuman di sini ada 6 poin. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya alam. Jadi seperti yang sudah disinggung di atas, sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan akan sulit dicari. Alam memang menyediakan sumber daya alam yang cukup berlimpah, akan tetapi kita perlu tahu bahwa sumber daya yang ada di alam jumlahnya itu terbatas. Selanjutnya ialah perbedaan letak geografis. Di sini misalnya di daerah kita di daerah barat ya, Indonesia bagian barat,
pertanian seperti beras, pertanian beras ya, itu lumayan berlimpah. Sedangkan di daerah timur seperti di Papua itu yang kayak petani-petani itu jarang. Contohnya lagi seperti di Timur Tengah yang tadi saya jelaskan. Timur Tengah misalnya mengandalkan minyak bumi kan dia berlimpah, sedangkan di Indonesia nggak ada. Nah, contohnya lagi di Eropa. Di Eropa itu harga sayuran lebih mahal daripada harga daging karena iklim di Eropa yang dingin menyebabkan sayuran itu tidak tumbuh dengan baik di sana. Ya. Selanjutnya pertambahan jumlah penduduk. Pak bulanan. Ya, boleh. Siapa yang tanya? Siapa? Ini tadi lu mau tanya cepetan. Joshua tuh Pak, Joshua mau nanya. Oh jadi. Kalau misalkan dingin itu sayuran-sayuran itu malah makin tumbuh, Pak. Iklim dinginnya selalu. Ini kalau di sana tuh bisa sampai minus derajat. Kalau dingin ke Bandung itu Kalau Joshua mainnya di Bandung doang sih Pak, nggak main ke Eropa. Dia mainnya Ciwidey paling Nah, saya jauh. mau nanya. selanjutnya ya, lanjutkan. Keterbatasan yaitu faktornya ya pertambahan jumlah penduduk. Jadi pertambahan jumlah penduduk tuh di Indonesia lebih banyak dibandingkan pertambahan produksi yang diinginkan oleh manusia itu. Jadi Thomas Malthus, seorang ahli ekonomi, mengamati hal ini dan menurutnya manusia tumbuh mengikuti deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, jadi kelipatan. Sedangkan produksinya hanya tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, mengikuti deret hitung. Ya, selanjutnya faktornya akan dijelaskan oleh Bapak Aryo. Baik, saya ingin membacakan atau teori tentang keterbatasan kemampuan produksi. Yang pertama itu ada bencana alam. rambut ganteng apa? Letak bucin. Olahan apa? Baik, ada yang tahu nggak bencana alam? Seperti apa contohnya? Benar. Ya, coba DVD apalagi contohnya? Banjir, Ya, ya. gempa bumi, lamaran ditolak. Manusia, Bu. Ya, itu semuanya benar. Ya benar. Bisa aja. Kenapa bencana alam? Perhatiannya semuanya? Iya. Ya. Ini berarti Kenapa bencana alam bisa menyebabkan terjadi kelangkaan barang dan jasa? Yang pertama, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya menyebabkan kurang faktor produksi, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, kerusakan, contohnya kerusakan sumber daya alam, ulah manusia. Dan tahu contohnya? Bukan di Kembang, Pak. Ya benar. Apalagi Buang sampah. ada siapa namanya? Bukan pohon, Pak. Ada siapa namanya? Oh ya. Apalagi terus terangin. Ya. Kelangkaan mungkin ya. Bisa jadi ya. Saya jelaskan di sini sumber daya alam yang sudah terbatas, ditambah lagi keserakahan manusia, pasti menyebabkan terjadi kelangkaan. Sebagai contohnya hutan gundul. Karena penebangan liar bukannya menyebabkan kelangkaan kayu, tetapi juga kelangkaan barang yang kelangkaan barang yang sudah tidak produktif lagi masuk ke cara
mengatasi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Caranya ya. Ini kata siapa? Kata siapa suruh dikat? Tadi tuh bu ngomong dengerin lah Ikan dia yang ngangkat kan gua belum ada dulu. ah Gua kan belum datang dulu. Ya, ya demikian pelajaran untuk hari ini. Bukan dalam apa itu, Pak? Yang bersambung begini, Pak. Gantung aja, Pak. Dalam apa itu? Ya, cara mengatasi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan manusia, perhatian semuanya. Yang dimaksud sini adalah kelangkaan barang yang dibutuhi lebih sedikit daripada barang yang tersedia. Kelangkaan juga dapat diartikan sebagai pemuas kebutuhan manusia jumlah yang tidak sebanding dengan permintaan. Baik, cukup sampai sekian pelajaran hari ini. tadinya udah petang sih Ya, semoga bermanfaat. Ya. Ya, kita lanjutkan dulu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.